Dan kalau itu memang jadi mimpi Raffi, jangan pernah sekali-sekali berhome base di sini, Stadion Madia. Karena Stadion Madia tidak pantas untuk menjadi home base klub anggota Liga 1 yang katanya profesional dan punya mimpi, punya supporter yang fanatik, militan, dan ultra seperti Arema, Persibaya, Persib, dan Persija. Nah, ini yang saya tekankan, jangan pernah sekali-sekali bermimpi berhome base di sini jika ingin membangun klub profesional yang besar. Tapi kalau Rans dan Bayangkara masih berpikir kecil saja, ya silakan. www.radiobola.co.id. Para penggila bola, Radio Bola Co.id kali ini berkolaborasi dengan Bung Rimantono, yaitu pemilik akun Instagram Kamus Timnas. Bung Rimantono adalah sahabat saya waktu di tabloid bola. Ia adalah seorang pemimpin redaksi kala itu. Dan kali ini kolaborasi Radio Bola dan Kamus Timnas untuk melaporkan kepada para penggila bola bagaimana suasana dan juga apa yang terjadi di Qatar sehubungan dengan tim Indonesia U23 melakoni Piala Asia U23 di Qatar. Dan berikut ini adalah wawancara kami dengan Bung Rimantono dari Kamus Timnas. Bung Rimantono, seperti kita ketahui bahwa preskon baru saja berlangsung kemarin, dan kira-kira apa yang dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong dalam press conference tersebut? Dalam konferensi pers di Stadion Khalifa Internasional Doha, Shin Tae-yong mengatakan bahwa persiapan untuk Piala Asia U23 ini memang tidak maksimal karena memang turnamen ini ada di luar kegiatan FIFA, sehingga pemain-pemain yang bermain di Eropa dan juga di Asia, di Jepang, tidak bisa mengikuti TC di Dubai. Meski demikian, Shin Tae-yong mengatakan bahwa TC di Dubai sangat bermanfaat, terutama pertandingan uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang kata dia sangat berguna untuk pertandingan menghadapi Qatar dan Yordania di grup A Piala Asia ini. Untuk pertandingan pertama sendiri, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Qatar tim U23 kemungkinan sangat kuat, mengingat tim senior mereka adalah juara Piala Asia di edisi 2019 dan juga 2023. Tapi dia mengatakan bahwa sudah meminta kepada pemainnya untuk tidak tertekan dan tetap percaya diri dan mampu memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Apakah ada perbedaan turnamen U23 dengan turnamen yang lainnya, misalnya turnamen tim senior begitu, terutama dari sisi liputan wartawan, karena memang mau nggak mau kan wartawan yang akan menggaungkan suasana sebuah turnamen. Bagaimana nih, Bung Riman? Piala Asia U23 tentu berbeda dengan Piala Asia senior yang diadakan di negara yang sama di Qatar pada Januari kemarin. Meski demikian, fasilitasnya tetap sama, tetap kelas Piala Dunia yang dipakai pada Piala Dunia 2022. Tapi yang memang U23 memang berbeda. Jadi memang ketika konferensi pers kemarin, jumlah wartawan yang hadir juga tidak sebanyak ketika konferensi pers di pertandingan-pertandingan di Piala Asia. Sementara sejauh ini dari Indonesia hanya dari Kamus Timnas yang hadir untuk mengikuti konferensi pers. Begitu juga dengan sisi latihan resmi Timnas di Qatar University pada Minggu petang waktu lokal. Tidak banyak wartawan yang hadir, dan juga Kamus Timnas menjadi satu-satunya media yang mengikuti latihan yang hanya terbuka di 15 menit pertama. Bung Riman, seperti kita ketahui bahwa latihan resmi telah berlangsung kemarin, dan cobalah Bung Riman kasih tahu bagaimana suasana latihan resmi tersebut. Apakah pemain ada yang cedera dan siapa saja yang sudah kumpul? Karena ada beberapa pemain kan katanya masih ditahan oleh klubnya gitu. Jadi mohon diupdate apa saja yang sudah kumpul. Dan juga tentunya apakah latihan ini juga tertutup bagi wartawan atau terbuka bagi wartawan. Begitu, mohon kasih tahu bagaimana laporan pandang matanya.
dalam sesi latihan resmi di Qatar University pada Minggu petang, tampak kondisi tim secara umum sangat baik, diikuti 23 pemain. Jumlah 23 itu belum termasuk Nathan yang memang baru dilepas Heerenveen di Belanda pada Minggu waktu setempat, dan juga Justin Hubner yang memang kabarnya baru dilepas Cerezo Osaka Jepang setelah tanggal 17. Tidak ada pemain yang cedera di sesi latihan tersebut, dan nampak memang pemain mengikuti latihan dengan baik di bawah asuhan Shin Tae-yong. Latihan ini memang hanya terbuka untuk media di 15 menit pertama. Jadi memang seperti di sesi-sesi latihan timnas pada era Shin Tae-yong, 15 menit pertama memang banyak diisi dengan diawali dengan pemanasan dinamis, dan kemudian penjaga gawang juga latihan terpisah dengan mendapat banyak latihan dari pelatih kiper, dan juga menjelang 15 menit awal ini beberapa pemain di lapangan mengadakan latihan passing, dan juga memang setelah itu memang latihan tertutup untuk media. Mungkin di saat itulah, setelah latihan tertutup untuk media, Shin Tae-yong mengadakan latihan khusus untuk bagaimana menghadapi Qatar di pertandingan pertama. Kita ketahui bahwa suasana di Qatar itu kan identik dengan padang pasir gitu. Apakah cuaca kali ini atau dalam bulan ini sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, atau justru cuaca di sana panas seperti yang tidak kita harapkan? Karena kan mau tidak mau bahwa cuaca juga sangat mengganggu kondisi fisik pemain. Bagaimana keadaan di sana? Saya pikir cuaca di Qatar, di Doha Qatar ini cukup mendukung, sangat baik. Pada petang ketika latihan resmi memang tidak panas, ya lumayan lah, cukup sejuk. Dan saya pikir nanti cuaca seperti ini juga akan dialami timnas ketika pertandingan pertama nanti menghadapi Qatar. Kemudian untuk pertandingan ini memang saya pikir pemain tidak akan menghadapi kendala ya, karena memang sudah sekitar hampir 2 minggu mengadakan TC di Dubai, dan saya pikir kondisi cuaca di Dubai dan di Doha ini tidak berbeda jauh. Nah, untuk pertandingan nanti malam, bagaimana kira-kira prediksi dari Bung Riman sendiri mengenai segala sesuatu terkait dengan strateginya Shin Tae-yong ini? Pertandingan pertama di turnamen selalu tidak mudah, dan Shin Tae-yong sendiri kepada Kamus Timnas mengakui bahwa pertandingan pertama tidak mudah. Dan di Timnas U23 sendiri memang, atau Timnas di bawah Shin Tae-yong sendiri memang memiliki catatan yang tidak begitu baik di pertandingan pertama turnamen. Di Piala Asia, di Qatar juga kita kalah 1-3 dari Irak di pertandingan pertama. Kemudian pada SEA Games 2002 di Vietnam kita kalah 0-3 dari Vietnam. Tapi ya timnas U23 sini sudah menunjukkan kemampuan yang baik ketika menghadapi tim tuan rumah. Sebagai bukti di pertandingan uji coba di Dubai pada tanggal 8 kemarin kita mampu menang 1-0 atas tuan rumah Uni Emirat Arab. Dan saya pikir ini menjadi modal untuk pertandingan nanti malam menghadapi Qatar. Qatar U23 tentu memang lebih diunggulkan, apalagi mereka berstatus sebagai juara Piala Asia dan juga sebagai tuan rumah. Tapi menurut saya jika timnas mampu bermain lepas, ada peluang untuk mendapatkan hasil positif dari pertandingan ini, entah itu hasil 1 poin atau mungkin bahkan kemenangan. Dan saya pikir juga bukan tidak mungkin juga kita mampu membuat kejutan. Bung Riman sebagai pemilik akun Instagram Kamus Timnas, bagaimana pendapatnya kalau kita bilang bahwa target lolos ke Olimpiade ini apakah realistis atau hanya mistis? Apakah target lolos ke Olimpiade realistis?
Sekilas memang seperti itu ya, memang karena memang sepak bola Indonesia di Asia sendiri memang ada di luar 15 besar dalam peringkat FIFA. Sementara untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade pada Piala Asia ini hanya 3 tim terbaik saja yang bisa ke sana. Sementara peringkat 4 nanti akan menghadapi playoff menghadapi wakil dari Afrika. Jadi memang tidak mudah untuk bisa lolos ke Olimpiade, tapi memang Sintayong ingin supaya sepak bola Indonesia bekerja keras, mau untuk lebih bekerja keras dan meningkatkan level dengan menetapkan target tinggi, dan dia sudah mengatakan itu kepada media Korea bahwa memang dia ingin dengan target tinggi ini tim mau bekerja keras untuk bisa mencapainya. Ya memang tidak akan mudah ya untuk bisa masuk ke Olimpiade, karena di fase grup ini kita harus melewati hadangan tuan rumah Qatar, kemudian Australia dan juga Yordania. Kemudian jika memang kita bisa masuk ke perempat final, di babak itu pun kemungkinan kita akan menghadapi Korea Selatan atau Jepang, dan jadi ini jelas tidak akan mudah. Tapi ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Sintayong bahwa target tinggi ini ya tujuannya untuk membuat sepak bola Indonesia bangun, mau untuk bekerja lebih keras lagi, mau untuk meningkatkan levelnya. Jadi jangan hanya puas dengan prestasi yang dicapai di tingkat Asia Tenggara. Demikian tadi percakapan dan wawancara dengan pemilik akun Instagram Kamus Timnas, yaitu Bung Rimantono. Sehingga dari sini para penggila bola tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sana yang dihadapi oleh tim Indonesia U23. Dan terus nanti akan kami update, dan tentunya kolaborasi antara Bola.co.id dan Kamus Timnas. Dan nanti juga terus akan selama pertandingan atau bahkan setelah pertandingan jeda 1, jeda babak kedua, mudah-mudahan Bung Riman bisa kita hubungi dan kita bisa berkontak-kontakan untuk sekedar memberitahu bagaimana situasi yang ada. Karena berdasarkan data yang ada bahwa dari Indonesia hanya ada satu media, yaitu media Kamus Timnas ini yang meliput langsung di lapangan. Adios, Radio Bola.co.id. Radio Bola.co.id. And for the first time, www.radiobola.co.id.